Mengatasi perbedaan tanpa pertengkaran. Seni menjaga keharmonisan. Berjumpa kembali dengan Aswir Astamansyah. Pemirsa sekalian, setiap hubungan, baik itu dengan pasangan, keluarga, teman, maupun rekan kerja, pasti akan diwarnai oleh perbedaan. Perbedaan sudut pandang, kebiasaan, bahkan nilai hidup adalah hal yang wajar karena setiap individu memiliki latar belakang dan pengalaman unik. Namun, seringkali perbedaan ini justru menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Seni menjaga keharmonisan terletak pada kemampuan untuk mengatasi perbedaan tanpa harus terjebak dalam pertengkaran. Mengubah cara pandang terhadap perbedaan. Langkah pertama untuk menghindari pertengkaran adalah mengubah cara pandang kita terhadap perbedaan. Alih-alih melihatnya sebagai ancaman, anggaplah perbedaan sebagai peluang untuk belajar sesuatu yang baru. Saat seseorang memiliki pendapat berbeda, itu bukan berarti ia melawan kita, melainkan sedang menawarkan perspektif lain yang bisa memperkaya sudut pandang kita sendiri. Komunikasi yang jelas dan tenang. Banyak pertengkaran terjadi bukan karena masalah yang besar, melainkan akibat komunikasi yang buruk. Mengutarakan pendapat dengan nada tinggi atau menyalahkan orang lain akan membuat situasi semakin panas. Sebaliknya, berbicara dengan nada tenang, menggunakan kata-kata yang jelas, dan mendengarkan secara aktif bisa meredakan ketegangan. Menghindari kalimat yang menghakimi seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu tidak pernah," juga penting, karena kata-kata tersebut hanya akan memicu defensif lawan bicara. Mengutamakan empati. Empati adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan. Cobalah menempatkan diri di posisi orang lain dan memahami alasan di balik perbedaan sikap atau pendapatnya. Misalnya, pasangan yang terbiasa hemat mungkin merasa cemas ketika pasangannya gemar belanja. Dengan berempati, kita bisa melihat bahwa kebiasaan itu lahir dari rasa takut akan ketidakpastian, bukan sekadar sifat keras kepala. Menetapkan batasan sehat. Perbedaan tidak selalu harus diselesaikan dengan kesepakatan mutlak. Ada kalanya kita perlu sepakat untuk tidak sepakat. Menetapkan batasan sehat, seperti memilih untuk tidak membahas isu tertentu saat suasana hati sedang tidak stabil, bisa menjadi strategi yang efektif. Hal ini bukan berarti menghindar, melainkan menunda agar pembahasan dilakukan dalam kondisi lebih kondusif. Fokus pada tujuan bersama. Dalam hubungan apapun, tujuan bersama seharusnya lebih penting daripada ego masing-masing. Ingatlah bahwa tujuan utama hubungan adalah kebahagiaan dan keharmonisan, bukan kemenangan dalam sebuah perdebatan. Dengan mengingat tujuan ini, kita lebih mudah menahan diri untuk tidak memperbesar masalah yang sebetulnya kecil. Menjaga sikap rendah hati. Tidak ada manusia yang selalu benar. Mengakui kesalahan, meminta maaf, atau memberi maaf adalah sikap rendah hati yang justru memperkuat ikatan. Terkadang, mengalah bukan berarti kalah, melainkan tanda kedewasaan dalam menghargai hubungan. Mengatasi perbedaan tanpa pertengkaran adalah seni yang membutuhkan kesabaran, komunikasi yang baik, serta empati. Dengan memandang perbedaan sebagai bagian alami dari hubungan dan berfokus pada keharmonisan, kita bisa membangun ikatan yang lebih kuat dan saling menghargai.
Keharmonisan bukan tercipta karena tidak adanya perbedaan, melainkan karena adanya kemampuan untuk merangkul perbedaan dengan bijak. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung. Sampai jumpa dengan postingan menarik berikutnya.